Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dalam Putra Bapa, dan persekutuan Roh-Mu yang kudus.
Pace, Pak. Untuk itu kan baik baru. Tolong saya kan. Tadi ada Suandi. Apa? Kau bilang apa? Kalau kau kesuangi pemalas itu. Pace, kau dengar ya? Ini pertama dan terakhir kali saya bicara buat kau. Kalau kau tidak berubah, maka jangan kau harap saya mengemis hidup dari kau lagi. Bisa, kau bisa sudah. Daripada tiap hari sakit hati dengan kelakuan. Sio, Pace. Yang kau bawa anak-anak bernikah. Saya janji, Pace. Saya akan tinggalkan hidup yang lama dan berubah demi keluarga kita, terutama masa depan anak-anak kita. Papa, kita ingin sekolah lagi. Kita malu sama teman-teman. Benar, Papa. Ani dengan kita ingin pintar, ingin punya masa depan yang baik, ingin berbakti untuk Tuhan, untuk Papa, untuk Mama, dan untuk nusa dan bangsa. Pace, kau sadar kan? Ingat, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kau ingat itu, hidup harus jadi berkat. Ya Tuhan, saya salah, saya egois, dan saya menyesal sekali. Tuhan, kenapa di hari Natal ini saya tidak memperhatikan keluarga saya, tapi saya malah bersenang-senang. Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang berdosa ini. Bukakanlah jalan yang terbaik buat keluarga ini untuk merayakan kedatangan-Mu di hari yang bahagia ini. Rasakan kasih-Mu, Yesus, di dalam hidupku. Ku minta kepadamu, Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lurus hati, dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Itu artinya kita orang harus saling mengasihi. Benar, Bapak teringat tentang Tante Gus. Kasihan anak-anaknya, semua putus sekolah. Anaknya yang bungsu sakit-sakitan, Agus, sebagai tulang punggung, entah kemana rimbanya. Ya, begitulah hidup menjadi. Sudahlah, Pak. Hidup manusia itu di tangan Tuhan. Saya yakin
kisah mengapa orang selalu memandang rendah orang lain. Untuk membuka pintu yang besar dibutuhkan kunci yang kecil. Kebersamaan adalah wujud iman yang benar. Benar, kakak. Perbuatan yang kecil bila disertai dengan Tuhan akan Tuhan buat menjadi yang lebih besar. Benar sekali, Nak. Penyalaan lilin yang kedua, mohon berkenan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat. Penyalaan lilin yang ketiga, Pangdam 18 Kasuari. Penyalaan lilin yang keempat, Kapolda Papua Barat. Penyalaan lilin yang kelima, Ketua DPR Papua Barat, MRP Papua Barat.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kalau tidak ada sesuatunya itu begini. Tuhan berfirman, segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Lalu Allah Bapa menutupnya dengan kalimat baik adanya. Di tempat yang baik adanya, Allah berpikir baiklah ada yang mengelola semesta itu. Lalu Allah mengambil debu tanah itu, lalu dibentuklah manusia. Rasanya seperti Tuhan Allah itu bercermin, lagi melihat wajahnya di kaca muka, lalu Dia membentuk bencana tanah itu persis seperti wajahnya. Karena itu dibilang manusia berkualitas citra gambar Allah. Kasih tahu di kiri kanan, kau itu citra Allah. Saya suka nyanyi-nyanyi. Kamu saja bisa nyanyi kan? Bapak Gubernur, nanti kalau ada OPDK, siapakah orang, Bapak panggil Bang Dong, malas lihat Bapak, tahu sudah, itu ada masalah. Di bumi sini kau benci orang, baru kau bilang, oh Yerusalem, kota mulia. Tunggu. Kota mulia, sapu hati surindu ke sana. Kau rindu ke sana, di sana ada tempat kasihan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Di bumi kau marah-marah, baru kau mau ke surga yang mana? Kasih tahu kiri kanan, kau hidup seperti Tuhan Allah punya mau. Amin. Kasih tahu di kiri kanan, kau tuh anak Allah. Tuhan Allah pu anak. Terserah kau mau Katolika, Protestan kah, kau mau Islam kah, kau mau Hindu kah, kau mau Buddha kah, kau mau tidak beragama kah, terserah kau. Yang penting kau anak Allah. Kalau kau bilang tidak, nanti kau check out. Mahal, botol oksigen habis. Karena apa? Banyak orang bangun tidur langsung cek handphone. Itu mulai besok pagi, kalau engkau Natal sesungguhnya ada dalam dirimu, mereka kembali dengan jalan yang lain. Kau biasa bangun tidur cek handphone, mulai besok pagi bangun tidur berdoa. Ruah nafas Allah melakukan gerakan tambahan. Jatuh dalam dosa, gambar Allah dalam wajahnya, dalam dirinya kembali kepada Allah. Siapa yang bisa kembalikan wajah Allah? Hanya bisa oleh anak Allah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, waktu manusia jatuh dalam dosa, ada jurang pemisah antara Allah dan manusia. Ulah manusia menyebabkan jurang pemisah. Allah di sana, kami di sini. Bodoh wae. Ada jurang pemisah. Siapa yang harus tender proyek itu? Pengusaha kontraktor kaliber apapun di Papua Barat, Papua, Indonesia, dunia tidak bisa tender proyek itu. Tidak bisa bikin jembatan itu, hanya bisa oleh Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengutus anaknya turun ke bumi, hidup bersama kita. Dia tender proyek itu, Dia bangun jalan, macam dari sini ke Bintuni, satu jalan jadi. Itu sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus melalui dua cara yang paling hina, yaitu lahir di kandang yang hina, tidurnya di palungan, dibungkus dengan lampin. No problem bagi Allah, tidak ada soal. Tuhan ambil yang terhina sekali,
supaya kita ada dalam kekudusannya. Tiada nama lain selain nama Yesus. Aku malu ada orang-orang yang ada dalam ruangan ini membawa persembahan pergi ke palungan. Jangan engkau pikir berapa banyak yang kau pegang, berapa banyak yang kau mau taruh ke sana, tapi datanglah dengan sebuah pertanyaan. Yesus, kenapa engkau tinggalkan sorga, turun ke bumi, lahir di tempat yang terhina? Tanyalah pada bayi kecil itu. Nanti dia tersenyum dan dia bilang, kalau saya tidak lahir di palungan, engkau tidak pernah akan ada di sorga. Kau bangga kan? Dan di mobil sabara, kini saatnya anak manusia diserahkan. Tinggallah di dalam hati kami, bekerjalah bersama kami, sebab ketika Tuhan dalam hati kami percaya kami akan menjadi lilin dan menjadi pohon yang terang bagi provinsi Papua Barat. Amin. Adalah waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan relasi dengan Allah, manusia jadi takut. Waktu kami mendengar derap langkahmu, kami jadi takut, kami malu karena kami telanjang. Itu artinya manusia dengan Allah hubungannya sudah retak. Kehadiran Yesus, anak Allah, lahir, dia bilang begini, engkau melihat saya, engkau melihat Bapa. Engkau mendengar saya, engkau mendengar Bapa. Engkau dalam saya dalam engkau, engkau dan saya ada dalam Bapa. Dia terus saya cek di cermin tuh, saya lihat di cermin, ternyata Bapak Ibu kalau saya buka ini tuh, ternyata pohon sudah tidak ada yang bisa tahan air. Jadi terjadi penggundulan. Terus saya coba cek masuk ke dalam, di bawah gundul-gundul itu ternyata ada file CD rohani. Jadi dalam saku otak ini banyak CD rohani, jadi akar rambut tidak bisa tembus. Siapa mau ke surga? Simpan. Ada Yesus saja lahir di kandang yang hina, tidak ada apa-apa. Jadi kalau kemarin ada yang marah suami, ada yang marah istri karena tidak beli pohon yang tinggi tenaga dalam punya, atau tidak ada Sprite, Fanta, bertobatlah. Itu bukan Natal. Karena Natal sesungguhnya adalah aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan soal selamatkan kandang, bukan soal selamatkan pohon, bukan selamatkan lilin, bukan selamatkan Fanta, Sprite, dan dandan. Mas tahu di kiri kanan, kau dengar tuh. Kehidupan seperti di surga seperti apa ada di sini. Maka tugas kita adalah membaca dan merenungkan firman ini siang dan malam. Amin. Mas tahu di kiri kanan, kau sudah dengar? Kurangi WA, kurangi Facebook, macebook, dan sinetron book. Kadang-kadang saya sayang Kak, lihat orang nonton sinetron. Saya sedih, tenaga dalam, tenaga luar. Nonton sinetron di televisi marah-marah, penonton juga tensi naik. Di televisi takut. Itu yang namanya kelainan. Itu bagus untuk asam urat hilang, bagus. Tapi saya rasa macam bagaimana kah? Allah datanglah. Dengar. Kalau Yesus datang yang kedua kali, tidak sebagai bayi, dia akan datang sebagai raja. Maka dia titip firman ini untuk kita baca, supaya kalau zaman ini lalu Yesus datang di sana, orang yang merenungkan firman siang dan malam, mereka yang akan terangkat menyongsong Yesus di sana. Itu.
Maka hari ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini jangan malu-malu. Ini Tuhan sudah kasih tinggal. Baca, renungkan kitab suci siang dan malam sampai tete nene nene tante tante om. Baca, kasih tahu di kiri kanan. Firman yang kedua blender. Blendernya itu adalah pujian. Nyanyi lagu-lagu rohani, jangan rohana. Kalau orang nyanyi lagu rohani, dari face-nya, dari wajahnya kita bisa lihat. Tapi kalau orang yang tidak biasa nyanyi lagu rohani, biar dia senyum juga begini. Kok kenapa? Baik. Tidak ada sukacita. Bapak Ibu, ada pujian dalam kuasa. Bapak Ibu sakut lama tidak apa-apa. Besok saya sebulan. Saya ada di Biak, kakak datang. Nanti kita ikut kapal cepat. Kapal itu saya bayangkan rumah, model rumah begitu kapal. Saya siap tenaga dalam juga untuk kapal. Orang gunung dong. Sampai di Biak dia bilang, aduh kakak, kapal cepat itu antar orang banyak. Jadi kita ikut speed. Saya speed yang mana? Saya lihat begini, aduh. Untuk pindahkan dari sini ke Waropen, Tuhan saya gugup. Serahkanlah hidupmu padanya. Tangan kami di hadapanmu. Hamba mengangkat tangan sebagai jaminan. Hamba mohon turunkanlah rahmat kerahimanmu atas diri hambamu Bapak Gubernur, Sekda, dan seluruh jajaran, dan baik mereka pribadi maupun keluarga-keluarga mereka. Dengan mengangkat tangan hamba mohon turunkanlah rahmat dan berkat-Mu untuk ASN, tokoh-tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh adat, MRP. Semoga Allah yang Maha Rahim, Dia curahkan kuasa-Nya sehingga apa saja yang Bapak Ibu akan kerjakan di hari-hari ini ke depan, berkat kerahiman-Nya turun berlimpah-limpah untuk kita semua, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 1, 2, 3. Ibu yang hadir, terima kasih. Ya, kita berikan saja yang bisa kita laksanakan hari ini. Berikan kepada gembala-gembala di Padang adalah juga untuk kita semua yang berkumpul di tempat ini. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus itu adalah untuk kita semua juga. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan karena kita berhasil melalui suatu masa percobaan yang panjang, yaitu ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Puji Tuhan, hari ini kita semua bisa berkumpul dalam suasana yang jauh lebih nyaman karena pandemi pada dasarnya sudah bisa kita kendalikan. Kita bekerja keras selama masa pandemi sehingga banyak nyawa telah diselamatkan. Saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan, tenaga medis, para anggota TNI dan juga Polri, juga tim-tim relawan yang juga tim penanganan COVID-19 di tingkat pemerintahan provinsi maupun kabupaten dan kota.
yang sampai di lingkungan masyarakat telah bekerja keras secara kompak dan terpadu sehingga hari ini situasi penularan COVID-19 di Provinsi Papua Barat sudah sangat terkendali. Mengevaluasi kembali jalan yang selama ini kita tempuh. Oleh perjumpaan dengan juru selamat kita, sudah seharusnya lah kita memikir ulang hal-hal yang kita perbuat selama ini. Jangan-jangan ada jalan yang keliru yang selama ini kita lalui. Bagi suami dan istri, juga anak-anak dengan orang tua, kita diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai keluarga. Mungkin ada yang keliru yang harus kita perbaiki. Mungkin kita harus mengambil jalan baru yang memungkinkan kita lebih bertanggung jawab dan mengasihi sesama kita di dalam keluarga. Tema ini juga sangat relevan bagi kita semua yang berkarya dan berinovasi sebagai aparat sipil negara, juga politisi, juga anggota TNI, juga anggota Polri, para tokoh masyarakat, para pekerja sosial, juga kemasyarakatan, masing-masing dengan posisi dan panggilan untuk melayani masyarakat dan melayani Tuhan. Tidak keliru kalau kita menggunakan momentum ini untuk memeriksa jalan kita. Jangan-jangan ada yang keliru yang selama ini kita lakukan. Jangan-jangan yang kita lakukan itu belum terlalu efektif di dalam melayani masyarakat yang adalah umat Tuhan yang dipercayakannya bagi kita lebih baik dan lebih sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari
akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, oh Bapa di surga. Karena